Selamat datang kembali di channel Madam Supro bersama dengan Lina yang membawakan cerita baru untuk Anda. Bapak Ibu, tidak dapat dipungkiri bahwa suatu saat kita akan memasuki masa lansia di mana kita memiliki tingkat kesehatan yang terbatas, termasuk uang yang terbatas pula. Bayangkan, jika ada seorang penipu yang menargetkan lansia sebagai korban utamanya, uang yang dimiliki bisa saja satu-satunya harta yang tersisa, dan ia masih tega menipu korban-korbannya. Namanya adalah James Ray Houston dari Amerika Serikat. Ia berhasil mencetak ribuan korban lansia yang kehilangan banyak uang pada tahun 1990-an. Jika ditotal, James berhasil mendapatkan sekitar 20 juta dolar atau sekitar 300 miliar rupiah. James sengaja hanya menargetkan lansia dengan iming-iming mendapatkan dana pensiun. Selain itu, lansia juga termasuk mudah ditipu. Ia diketahui bekerja dengan dua orang lainnya, anaknya Sonny, serta partnernya, Dennis Emmett. Polisi juga melacak kemana dan dari mana uang tersebut datang dan pergi. Mereka mengetahui bahwa seluruh korbannya mengirimkan uang ke satu akun bank yang nantinya akan dibagi bertiga. Selain itu, mereka tidak menginvestasikan kembali uang yang didapat, tetapi langsung digunakan untuk bersenang-senang. James diketahui mengepalai aksi penipuan ini dan dilaksanakan di Costa Rica, sebuah negara di Amerika Tengah. Penipuan ini berjalan dengan sangat profesional, sehingga siapapun yang membaca iklannya tidak merasa bahwa ini adalah penipuan, terutama untuk lansia. 3 orang tersebut juga memiliki tugasnya masing-masing. Dennis sendiri bertugas untuk membuat email atau kartu pos yang memberitakan perusahaan lotre dengan profit besar. Sementara untuk Sonny Houston, tidak diketahui tugasnya apa. Cara kerja mereka adalah dengan menarik perhatian korban sebanyak mungkin, di mana mereka akan membeli tiket lotre yang pertama. Selanjutnya, mereka akan memberi sedikit hadiah kepada korbannya dengan bentuk profit, sehingga mereka merasa bahwa mereka memenangkan sebuah lotre. Padahal hadiah yang diberikan adalah uang dari korban lainnya. Proses ini terus berlangsung seperti loop yang membuat korbannya merasa bahwa loterinya legal dan terpercaya. Selain itu, mereka juga membuat sistem lotre ini seperti dana pensiun. Korban diharuskan menginvestasi minimal 3 kali dalam sebulan dengan jumlah tertentu. Semakin besar jumlah yang diinvestasikan, semakin besar pula profit yang berhasil didapat. Selain itu, terkadang mereka tidak langsung mengirim profitnya kepada korban, melainkan ditulis di catatan seperti buku tabungan. Buku tabungan tersebut membuat korban merasa bahwa mereka akan mendapatkan uang suatu hari jika mereka rajin memainkan lotre. Untuk detail sistem dan prosedurnya juga dipikirkan dengan matang. Pertama, mereka akan mengirimkan promosi ke korban mengenai lotre tersebut. Jika korban ingin mengikuti lotre, mereka harus mengirimkan biaya administrasi, sekaligus biaya tiket lotre. Dari transaksi pertama ini, James dan tim terus mengirimkan promo agar korbannya terus mengirimkan uang kepada mereka. Korban pun terus mengirimkan uang, bahkan mengirim cek kosong. James dan tim menamakan proses ini sebagai proses kualifikasi. Selanjutnya, setelah beberapa kali korban mengirimkan cek kosong, James dan tim memanfaatkan cek tersebut untuk mencetak lebih banyak uang. Selain itu, jika korban sudah memenuhi proses kualifikasi, korban akan dijanjikan menerima uang pensiun. Tetapi seperti penipuan pada umumnya, mereka tidak segera mengirimkan uang pensiun, tetapi menawarkan untuk membayar lebih untuk profit yang lebih. Beberapa korban tidak percaya, tetapi beberapa korban lainnya memilih untuk membayar lebih. Sementara untuk pencucian uangnya, polisi telah melacak arus keluar masuk kas perusahaannya. Begitu mereka mendapatkan uang, James dan tim langsung mencuci uangnya di Eropa dan Costa Rica, lalu mengirimnya kembali. Dengan demikian, terkesan bahwa uang tersebut bukanlah hasil dari lotre. Tentu mudah bagi James dan tim untuk menipu lansia, apalagi dengan iming-iming dana pensiun. Mereka rela membayar lebih banyak uang untuk mendapatkan profit lebih banyak di masa depan. Hal ini menjadi sulit bagi polisi untuk menjelaskan kepada mereka bahwa mereka adalah korban penipuan, karena sebagian besar korban yakin bahwa ini semua dilakukan untuk menabung dana pensiun mereka. Tercatat ada sekitar 7.000 korban dari kasus penipuan ini. Sebagian korban mengirim ribuan dolar ke James dan tim. Mereka mengira bahwa uang tersebut disimpan di sebuah rekening khusus untuk mereka yang nantinya bisa ditarik kapan saja. Padahal uang tersebut langsung dinikmati oleh James dan tim. Terdapat satu korban yang sangat membantu polisi. Ia adalah seorang nenek berumur 91 tahun yang tinggal di panti jompo. Ia memainkan lotre setiap minggu
dan menyimpan semua surat dari perusahaan lotre tersebut secara berurutan. Ia mencatat semua berkas dan administrasinya, bahkan beberapa ada salinannya. Ketika salah satu polisi menjelaskan bahwa perusahaan lotre tersebut palsu, bahwa ia adalah korban penipuan, ia tidak dapat menerimanya. Ia bahkan bercerita bahwa kadang ia tidak makan demi menabung dana pensiunnya. Ia juga tidak keberatan jika tidak memenangkan lotre, karena ia mengira akan mendapatkan uang pensiun hasil dari uang lotre yang dikirim. Tentu hal ini sulit bagi polisi untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Lebih sulit lagi bagi nenek tersebut yang menyangkal kenyataan karena masih berharap. Polisi juga menemukan bahwa sebagian uang yang dimiliki tidak hanya digunakan untuk berlibur, tetapi juga membeli properti di Amerika Serikat, membayar biaya kuliah anak-anaknya, serta menghidupi keluarganya. Tetapi tentu saja, sebagian besar uang yang didapat habis untuk bersenang-senang. Singkat cerita, James Ray Houston ditangkap bersama 2 orang lainnya. Ia pun diadili dan diberi hukuman 10 tahun penjara. Namun dalam proses pengadilan, ia meminta kelonggaran agar tidak diberi hukuman yang terlalu berat, karena saat itu ia berada di kursi roda dan sedang sakit. Ia juga meminta keringanan karena sudah lansia. Pengadilan tentu saja menolak permohonannya, karena ia justru memangsa korban dengan kondisi yang sama dengan dirinya, bahkan lebih parah. Beberapa korban pun datang memberikan saksi, sebagian memberikan surat ke pengadilan. Mereka menceritakan dampak yang dirasakan dari penipuan James, bagaimana penipuan tersebut menghancurkan hidup korban, bahkan keluarga korban. Polisi menyarankan kepada korban dan warga Amerika Serikat untuk mengawasi anggota keluarga mereka yang sudah lansia. Seringkali mereka melakukan hal tertentu tanpa mendiskusikannya terlebih dahulu. Polisi juga menyarankan untuk sering-sering berkunjung, bahkan tinggal bersama dengan mereka, agar terhindar dari kasus serupa. Bapak Ibu, bayangkan jika memiliki anggota keluarga yang merupakan korban penipuan. Yang merasakan dampaknya tentu saja sekeluarga. Kasus ini mengajarkan kita tidak hanya untuk memperhatikan anggota keluarga kita yang sudah lansia, tetapi juga mengajarkan kita untuk menjadi cerdas dalam menilai. Tidak dapat dipungkiri bahwa motivasi korban kebanyakan bermoral baik, seperti agar mereka bisa mandiri, bisa membahagiakan cucu dan keluarga, atau bahkan agar mereka bisa membiayai segala kebutuhan mereka sendiri. Tetapi jika tidak cerdas dalam menilai sebuah peluang, hal ini tentu bisa menjadi beban bagi kita, bahkan bagi keluarga kita. Sekarang kita tahu bahwa penting untuk mengedukasi diri dan keluarga, cara mendapatkan uang yang tepat dan halal, bahkan hingga kita pensiun. Terdapat banyak cara tentunya. Salah satunya adalah trading forex. Trading forex menjadi cara favorit bagi sebagian orang untuk mendapatkan penghasilan, bahkan dana pensiun, karena cenderung bisa dilakukan dengan modal yang rendah, tanpa latar belakang pendidikan khusus. Trading forex tentu merupakan jalan yang lebih baik daripada lotre, bukan? Untuk Bapak Ibu yang berminat menggali kasus James Ray Houston dengan lebih detail, silahkan kunjungi channel YouTube Real Crime. Sekian cerita Lina kali ini, sampai jumpa di kasus berikutnya.